Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Bobsor. Sesuai dengan judul video, iya ini adalah penyesalan terbesar gua. Di mana Pokemon Company yang berbahasa Inggris itu melakukan sebuah gerakan low blow atau dick move yang menurut gua super ngehe. Sebelum video ini gue lanjutkan, pertama-tama seperti biasa gue harus disclaimer bahwa semua yang ada di video ini adalah pendapat gue pribadi. Dan seperti biasa tidak ada yang paling benar, tidak ada yang paling salah. Kalau misalnya ada apa-apa ya kita bisa agree to disagree. Kita tidak sepaham ya nggak apa-apa, kita bisa agree to disagree. With that being said, mari kita mulai videonya. Bulan lalu Pokemon Company mengeluarkan sebuah produk yang menurut gua super bagus banget. Akan tetapi produk itu sangat sulit untuk didapatkan karena kurangnya informasi yang baik dari Pokemon Company. Apa ya? Mereka informatif tapi tidak deskriptif. Produk apa yang gue maksud? Ini adalah produk yang menurut gua salah satu produk terbaik yang pernah dikeluarkan oleh Pokemon Company. Ini dia. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Pokemon Company US atau UK, kita bisa bicara Pokemon Company Barat lah ya, itu suka banget mengeluarkan specialty product atau gimmick-gimmick produk seperti ini. Tetapi ini adalah salah satu gimmick produk yang benar-benar bagus banget. Sebelum gue lebih dalam tentang produk ini, gue akan showcasing dulu bahwa produk ini memiliki 3 varian. Ini adalah varian yang pertama, Flareon VMAX Premium Collection. Dan yang kedua, Jolteon VMAX Premium Collection. Lalu tidak lupa untuk melengkapi trio OG Evolution. Dan yang ketiga, Vaporeon VMAX Premium Collection. Ini adalah specialty product atau gimmick produk yang sangat bagus. Sekarang gue akan jabarkan sedikit kenapa gue bikin video ini, kenapa judulnya adalah Aku Menyesal. Oke, jadi gini. Bagi teman-teman yang suka melakukan pre-order kepada supplier, ini kita bicara big supplier ya. Dan kita beli barangnya itu biasanya dalam kuantitas yang banyak. Produk-produk seperti ini, itu kalau kita dapat emailnya, email listingnya tahun lalu, ini keluar adalah bulan Desember. Tetapi kita udah bisa dapat email untuk melakukan pemesanan itu di semester 1-nya. Akan tetapi itu emailnya tuh isinya tuh nggak ada deskriptif bahwa kayak Vaporeon VMAX Premium Collection. No, nggak ada sama sekali. Not even a picture. Jadi teman-teman cuma tahu Desember VMAX box. Ada harganya tuh. It is what it is. Apakah itu salah suppliernya? Who knows. Tapi kalau kita bisa logikakan supplier tersebut, ini kita bicara supplier yang di Asia, Southeast Asia yang paling dekat ya. Gue gak akan sebut nama. Akan tetapi dari situ kita tarik lagi mungkin ke Asia, kita tarik lagi skalanya sampai US dan kita sampai tangan pertama yaitu Pokemon Company-nya. Gue rasa mereka juga melakukan seperti itu. Karena gak mungkin ada satu supplier itu langsung nge-cut, nggak usah kasih gambar, nggak usah kasih deskripsi, no. Jadi come on Pokemon, it was a dick move. Produk sebagus ini kalian nggak jabarkan gitu. Sekarang gue akan bahas lagi bahwa produk ini sebenarnya retail price-nya itu sangat murah. I do believe di $40. Oke lah kita ambil $50 lah ya, biar gampang. Dan ini sedikit informasi ya, buat teman-teman yang di Indonesia terutama, ketika kalian mau membeli produk ini dan mungkin kalian bisa tanya toko-toko besar di Indonesia, itu mereka kan bilangnya bahwa ini US version. No, ini gua luruskan di sini bahwa produk ini itu ada 2 jenis. Yang pertama itu adalah untuk pasar UK dan Euro, yang satu lagi untuk pasar US.
Produk yang kalian lihat di sini adalah yang untuk pasar UK ataupun Euro. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah untuk yang UK itu kita dapat 5 booster, sedangkan yang US itu mendapatkan 6 booster pack. Lalu yang US itu juga mendapatkan koin flip coin yang cukup besar, dan paling gampangnya mungkin adalah posisi daripada jumbo cardnya kalau yang US itu di kanan, bukan di tengah seperti ini. Jadi gue sempat lihat teman-teman gue yang udah pegang barang ini dan gue tanya UK atau US, mereka bilang bahwa US. No. Ini gue luruskan dulu ya. Jadi buat teman-teman yang beli, yang punya ataupun yang akan menjual dan seller-seller, mohon kalian lebih akurat dalam informasi. Tetapi kalau kita bicara value, bagusan mana sih yang UK atau yang US? I do believe it's tomato and tomato. Jadi nggak ada masalah gitu, tomato and tomato itu sama aja lah. Karena sekarang kita mulai bahas spek teknisnya kenapa produk ini sangat bagus. Oke, pertama-tama di sini kalian udah bisa langsung lihat ini nih. Ini yang membuat produk ini bagus. Kartu VMAX Alternate Art daripada Trio OG Evolution. Kartu ini tidak pernah keluar di set yang didedikasikan untuk EV dan Evolution-nya. Kalau kita lihat counterpart Jepangnya yaitu EV Heroes, itu nggak ada tuh. Vaporeon, Flareon, ataupun Jolteon VMAX AA. Akan tetapi mereka ngeluarin itu sebagai summer set promo, yang dimana caranya adalah kalian harus daftar secara online, lalu kalian video, kalian bermain, lalu kalian kirim, ada kesempatan diundi untuk mendapatkan produk itu. Dan kalau kita tahu supply-nya, yang Jepang itu hanya ada 3.000 set. Lalu kita bicara yang versi Indonesia. Yang versi Indonesianya itu hanya bisa didapat dari turnamen yang memang diadakan di LGS yang sudah tercatat oleh AKG, dan pemenangnya mendapatkan kartu ini bahasa Indonesia. Tiap ada waktunya, kayak misalnya tanggal berapa sampai tanggal berapa itu untuk mendapatkan Jolteon, tanggal berapa sampai tanggal berapa untuk mendapatkan Vaporeon and so on. Akan tetapi sekarang kita pindah bagaimana cara dunia barat memberikan kartu ini. Yes, underline garis besar banget, pure capitalism, yang dimana mereka mengeluarkan sebuah produk seperti ini ya. Ini Dick Move juga. Pack yang ada di sini, kenapa sih isinya nggak yang kita pakai ataupun yang benar-benar bagus gitu ya, kayak Evolving Skies, Chilling Reign, Fusion Strikes. Walaupun ada Fusion Strikes dan Evolving Skies, I do believe di sini, tetapi ada satu pack yaitu Rebel Clash yang nggak ada gunanya sama sekali. Mungkin mereka printing kebanyakan dan mereka selipin aja. Dibanding pakai turnamen, jual produk lebih mantep. Ya kapitalisme lah, gitu. Tapi ini super Dick Move-nya adalah gini. Di dalam box yang sangat menarik dan bagus ini, kita mendapatkan 5 booster pack, 1 pin, 1 jumbo card. Nah ini agree to disagree nih, pin dan jumbo card. Kalau gue emang gak koleksi. Jadi menurut gue salah satu dari ini itu adalah kerupuk di nasi goreng yang gak esensial tapi good to have. Satu lagi adalah acar di nasi goreng yang udah dapetnya gratis, tapi kita masih bisa bilang, bang jangan pakai timun atau jangan pakai acar. Ini makan tempat banget. Dengan ada jumbo card, lalu ini dilebarin. Aduh gila, ini makan tempat banget. Efeknya apa? Efeknya adalah 1, shipping cost. Kedua adalah potensi ini rusak di dalam pengiriman. Kalau kita bandingin sama yang Jepang, let's say VMAX Climax. Ini ya, coba. Kecil banget, ringkes, enak gitu. Ditumpuk banyak juga fine. Akan tetapi ini gede banget. Tapi mungkin untuk display purposes bagus gitu. Jadi setelah lo tahu bahwa Dick Move yang pertama kurangnya informasi, nggak deskriptif. Kedua, kenapa sih dia harus ngeluarin lebar-lebar segede gaban begini, makan banget shipping cost, bisa cepat rusak. Dan yang ketiga,
dia ngasih gratisan VAA. Men, berapa banyak orang di luar sana yang buka Evolving Skies untuk ngejar alternate arts dengan gampangnya, dengan simpelnya mereka kayak fuck it, kita keluarin. Mungkin di luar sana pasti selalu ada lah yang pro, tapi kan lebih enak begini dan sebagainya. Ada juga yang kontra gitu. Kayak aku udah buka banyak men, segala macam. Apapun itu menurut gua ini bisa menjadi pelajaran besar buat kita semua, bahwa Pokemon Company yang di barat, Inggris ataupun di Amerika itu bisa aja mengeluarkan move-move kayak begini. Jadi gue bener-bener merubah cara pandang gue untuk mengoleksi Pokemon berbahasa Inggris. Gue harus punya strategi lebih untuk mendapatkan produk-produk kayak gini, karena produk ini susah banget untuk didapat. Semoga, gue sih berharap banget ini di reprint. Kalau di reprint lebih banyak, akan lebih mudah gue mendapatkan. Karena secara future value, I do believe ini punya banget potensi yang sangat-sangat besar. Mungkin ya, kemarin-kemarin itu Charizard, Resizard yang gold yang di tengah tuh, atau Pikarom, tapi menurut gue this one hands down better dibanding Pikarom ataupun Resizard. Jadi ini adalah produk yang menurut gue salah satu terbaik yang pernah dikeluarkan oleh Pokemon Company. Kudos untuk mereka mengeluarkan ini, tapi ya mbok caranya lah gitu. Jadi ini adalah boxnya. Lalu di belakang nih kayak begini, Master of Water Vaporeon VMAX. Terus ini kayak dijelasin one edge card featuring Vaporeon VMAX, one full art card featuring Vaporeon V, bla 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 bla, number 134 water for the latest info. Info tapi kok yang nggak deskriptif kan gitu. Jadi bisa jadi ini untuk pasar internasional, tapi nggak tahu ya, mungkin ini di sini kan bisa kelihatan UK sama CA ini ya. Soalnya setahu gue yang bener-bener masuk versi US itu Asia itu cuma Jepang yang dapat. Jadi kalian sekarang tahu informasinya dari channel Bobsor. Gue akan berusaha untuk memberikan informasi yang seakurat mungkin gitu. Jadi tanpa basa-basi kita akan buka. Gue nggak akan buka semuanya karena ini adalah apa ya? Kalau kalian punya produk ini, kalian tuh sitting in a gold mine sebenarnya. Dan gue buka pun itu salah satu move yang stupid gitu ya. Tapi gue akan buka satu. Dan gue buka yang mana? Gue pengen buka yang Flareon. Kenapa? Kartu yang ini gue udah pernah lihat yang bahasa Indonesianya gitu. Udah pegang sendiri yang bahasa Indonesianya. Yang Jolteon juga, tapi yang Flareon belum. Jadi gue sangat interest untuk tahu gitu. Jadi mari kita buka. Jadi time lapse lagi ya, biar enak. Jadi inilah yang akan gue buka, dan supply di Indonesia itu memang menurut gue sangat-sangat sedikit. Alasannya apa? Alasannya gue rasa sama. Karena toko-toko besar itu mungkin gak mau ambil risiko ya, ngambil box-box kayak gini, kebanyakan takut barang mati ataupun gimana pun. Dan menurut gue sangat-sangat masuk akal, karena gue pribadi pun ini cuma ngambil sedikit banget. Not even 6 cases gitu. Dan itu pun gue rasa suppliernya lagi itu tidak mengambil banyak juga, karena pasti kena cut order, karena this products that good, benar-benar so good. Jadi mari kita buka, dan gue benar-benar time lapse lagi ya kayaknya, daripada gue kresek-kresek dan lain-lain. Jadi bear with me for a moment. Jadi ini dia produknya, dan mari kita buka. Jadi kita dua promonya ini kita langsung sleeve, karena inilah yang terbaik atau inilah yang pengen dicari. Nah ini juga perubahan yang dilakukan oleh Pokemon Company, karena gue jujur aja jarang banget stok-stok produk-produk yang seperti ini, karena ya gue nggak demen apa ya makan tempat lah. Gue lebih suka booster boxes lah biasa. Gue juga nggak suka ETB, gue lebih suka booster boxes. Gue old school banget.
Nah ini dia sekarang pakai sistemnya begini, dikunci kartunya. Karena waktu itu kalau dulu dijepit doang biasa, itu sangat-sangat riskan untuk kartunya itu jadi ketekuk gitu. Jadi bagus dia memikirkan cara, tapi caranya juga kurang menarik ini sebenarnya caranya. Apalagi bagi yang nggak punya kuku kayak gue gini. Nah sudah terbuka dua-duanya. Jadi mari kita buka pelan-pelan. Langsung harus selalu siap sleeve. Jadi nah langsung nanti kita akan lihat satu-satu dan kameranya gue akan rubah. Oke, aman. Jadi gue akan time lapse lagi sambil gue beresin ini dan keluarinnya semua setup yang lebih enak ya. Akhirnya setelah buka brewek sana sini, dan itulah makanya gue kayak kurang suka banget nih produk-produk gimmick kayak gini. Yang pertama-tama adalah code card. Ini gue nggak tahu code cardnya ini dapat untuk apa. Jadi silakan buat teman-teman yang mau, oh ini Flareon VMAX Premium Collection, silakan siapa cepat dia dapat. Gua nggak main juga, dan mungkin ada yang menawarkan biar ku beli kodenya, tapi ya gua nggak main, jadi ya untuk apa gitu ya. Lalu yang pertama kita dapat pin. Mari kita lihat dulu. Enamel pin sih, ini apakah good quality gua kurang tahu, tapi ini jelas official pin. Dan gue tahu ada teman gue yang memang koleksi pin-pin juga, jadi mungkin ya bisa untuk dia lah, karena gue sendiri juga nggak gitu koleksi. Tapi mungkin gue juga akan beli pinboard untuk gue pasang. Lalu buat teman-teman yang tanya, itu jumbo cardnya sayang banget nggak ada sleeve-nya dan lain-lain. Ya sebenarnya tapi ada album untuk jumbo card gitu. Jadi langsung gue masukin ke sini, karena kalau nggak dia akan melengkung, cepet banget melengkungnya. Dan inilah dia kartunya. Mungkin sayangnya nggak di pick up. Oh ini di pick up nih. Ini ada teksturnya nih. Sebenarnya di sini ada teksturnya. Jadi jumbo card ini sangat bagus. Mungkin gue akan cari cara gimana caranya ngeframe ini supaya bagus gitu ya. Jadi ini keren banget. Aduh, gila. Ini produk bagus banget gitu. Tapi why Pokemon why gitu. Aduh, dia nggak ngabarin dengan jelas gitu. Jadi ini dia pack yang kita dapat. Rebel Clash, Vivid Voltage, satu Rebel Clash, satu Vivid Voltage, satu Evolving Skies, dan 2 Fusion Strikes. Gua nggak harap banyak buka-buka di packnya, tapi kita akan tetap buka. Dan seperti biasa, jimat keberuntungan kita. Urutannya harus bagus dulu, karena gue orangnya gitu, gue agak OCD soal urutan dan sebagainya. Jadi langsung aja kita buka. Yang pertama adalah Rebel Clash. Apakah kita akan mendapatkan sesuatu? Hopefully. Putih. Silakan. Siapa tahu masih ada yang mau. Oh ini berarti 1, 2, 3, 4 kayaknya. 4 ke depan. Oke, benar mungkin. Steel Energy. Dan ini siapa? Charcoal, Hitmore, Caterpie, Barboach, Arokuda, Stufful, Lotat, Sonia, shoutout buat kok kentang yang waifunya Sonia, dan Ninetales V. At least kita dapat something. Lalu yang kedua, Vivid Voltage. Berarti di sini ada siapa? Pikachu ya. Pikachu yang pelangi, kalau enggak yang full art. Mari kita mulai. Tunggu. 1, 2, 3, 4. Leaf Energy.
Tunggu, ini gue pisahin dulu. Reverse foil, Stunfisk, Sableye, Cramoran, Voltorb, Nincada, Chimecho, Riolu yang gambarnya super bagus ini, Shutle, shoutout untuk Chimichan, Seedot, dan kita dapat V lagi, Orbital V. So far nothing. Evolving Skies yang banyak banget buka demi mendapatkan alternate art evolution. Gila banget. Putih lagi. Kita dapat 3 putih. Silakan kodenya. 1 2 3 4. Steel Energy, Chwilus ya. Kalau misalnya bahasa Jerman sih harusnya Chwai ya. Copycat, Chinchou, Petilil, shoutout buat Ko Andreas, Amnesia Poke, Tentacool, Pikachu, Seedot, Braviary, dan Dialga Holo Rare biasa. Fusion Strike. Jadi udah 3 putih kodenya. Tapi nothing. Oke. Oh, ini kebalik ya. Kalau putih itu justru harusnya nothing kan ya kalau Fusion Strike ya. Harusnya hitam ya. Tuh 2 3 4 kayaknya ya, seingat gua ya. Kalau putih tuh justru di Fusion Strike itu malah nggak ada apa-apa. Fallings, Simisage, Sigilyph, Toxel, Totodile, Baneri, Clobopush, Pangoro, dan Virizon. Ya betul bahwa kalau Fusion Strike itu seingat gue listnya itu harus hitam. Sedangkan dia udah berubah ininya. Dan yang terakhir Pack Boltun. Jadi apa ya, kan banyak yang sukanya tuh beli ETB kan, beli ETB mengharapkan hit-hitnya gitu. Nah ini nih hitam, bedanya kan kalau yang tadi tuh putih gitu kan, jadi ini hitam. Jadi silakan yang mau kodenya 1 2 3 4. Hopefully kita dapat sesuatu lah. Ninetales, Farewell Bell, Lopunny, Clamperl, Morpeko, Skarmory, Shelmet, Plusle, Mandibuzz, dan Feraligatr. Jadi di dalam box ini, Premium Collection ini, kita mendapatkan reverse foil as usual karena set Inggris. Lalu kita dapat 2 V, 2 Holo Rare, jadi cuma 1 yang bolong. Tapi sayangnya tidak ada yang notable hit banget gitu ya, karena rarity-nya tuh sekarang dari Holo Rare sampai UR itu tidak dirubah sama Pokemon, yang dimana Pokemon Inggris itu dalam satu box itu biasanya ada sekitar, kalau dulu tuh first edition base set itu satu box itu 36 booster pack ya, itu bisa dapat 12 holo itu maksimum kayaknya. Tapi inilah yang kita cari sebenarnya. Pertama adalah VAA Flareon. Kita nggak perlu buang-buang kesempatan pakai Evolving Skies. Cukup cuman dari sini aja. Gila men, gila banget ini sebenarnya. Makanya gue yakin supply-nya akan bertambah. VAA Flareon, Vaporeon, dan Jolteon, dan harganya akan dipping dan crash. Tapi inilah yang dicari sebenarnya. Gila, bagusnya minta ampun. Dan ini yang Inggris ya. Kalau yang Jepangnya, gue yakin akan lebih berwarna, karena yang Inggris itu warnanya agak lebih gelap dibanding yang Jepangnya. Kalian kalau mau bandingin paling gampang adalah
yang Inggris dibandingin sama yang Indonesia aja. Karena Indonesia itu made in Japan, jadi gua rasa kontras warnanya itu kentara banget antara yang Inggris dan yang Jepang. Jadi aku sangat menyesal tidak membeli set ini lebih banyak. Karena ya kembali, siapa yang tahu, gua hanya mikir ya udahlah gua ambil beberapa 2 case. Tapi ternyata set ini bagus ya minta ampun. Satu case itu isinya 2 set. Set ya 3, tapi ada beberapa yang ternyata satu case itu cuma dapat satu set. Sisanya itu yang double Vaporeonnya atau Flareonnya ya, gue lupa. Jadi terima kasih yang sudah menonton videonya. Kalau kalian menonton video ini dan kalian menemukan box ini dengan harga yang sangat bagus, ambil tanpa pikir panjang. Trust me, it will go a long way. Dan kalian simpan aja. Jadi terima kasih yang sudah menonton videonya. Jangan lupa untuk di subscribe, like, comments. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dan kalau ada juga yang punya mau dijual, please kabarin gua. Jadi terima kasih yang sudah menonton. This is Bobsor, sign up. Thank you guys. Man, Pokemon, kenapa sih harus begini kan?